Bukalah mata kalian, maka kalian akan melihat sesuatu di depan kaca kalian. Halo lorku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Bor di channel Mas Bor. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang mitos yang ada di negara bagian barat. Mitos yang akan saya bahas yaitu Bloody Mary, hantu cermin. Jadi cerita Bloody Mary ini adalah cerita rakyat yang ada di negara Inggris dan Amerika. Namun cerita ini sudah tersebar di seluruh dunia. Bloody Mary ini dikenal sebagai hantu penjaga cermin. Nama dari hantu penjaga cermin ini yaitu Mary. Mitos yang berkembang jika kalian menyebutkan nama Mary 3 kali di depan kaca, maka akan datang hantu Bloody Mary di depan kaca kalian. Penampakan dari Bloody Mary ini sangat menyeramkan. Ia menampakkan dirinya dengan rambut panjang dan mata yang melotot. Tidak hanya penampakan saja yang akan kalian dapatkan ketika memanggil hantu ini, namun ia juga akan mencakar mata dan tubuh kalian. Tidak cukup di situ saja, kalian juga akan ditarik ke dalam kaca tersebut. Orang-orang Inggris dan Amerika malah menjadikan ritual Bloody Mary ini menjadi sebuah permainan. Kalau di Indonesia mungkin seperti memanggil jelangkung. Mungkin karena ini hanya mitos, maka orang-orang Inggris dan Amerika berani melakukan permainan ritual memanggil Bloody Mary ini. Permainan Bloody Mary ini dilakukan di dalam kamar mandi yang gelap dengan kaca dan lilin. Setelah itu memanggil nama Mary sebanyak 3 kali. Jika kalian beruntung, maka akan muncul sosok Mary di depan kaca kalian. Mungkin banyak yang bertanya-tanya siapakah Bloody Mary ini sebenarnya. Menurut cerita yang beredar, Mary ini adalah seorang gadis yang cantik jelita lur. Namun kecantikan dari Mary ini tidak abadi karena ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan wajahnya rusak. Setelah kejadian kecelakaan tersebut, akhirnya orang tua dari Mary ini melarang Mary untuk bercermin. Orang tua Mary melarang ia bercermin dikarenakan takut Mary melihat wajah rusaknya dan frustasi. Pada akhirnya Mary ini mengendap-endap ke kamar mandi untuk melihat wajahnya setelah kecelakaan. Saat melihat wajahnya yang sekarang, Mary kaget dan frustasi. Ia langsung meninju kaca tersebut sampai tangan Mary berdarah-darah. Dan secara misterius, Mary menghilang terseret ke dalam cermin. Mary sempat bersumpah ia akan membunuh seseorang yang memanggil namanya 3 kali di depan kaca. Itu cerita mitos tentang Bloody Mary lor. Namun dahulu juga ada wanita yang bernama Mary Tudor. Mary Tudor ini adalah Ratu Inggris pada tahun 1550. Mary Tudor ini terkenal sangat kejam terhadap rakyat-rakyatnya lor. Maka dari itu ia dijuluki sebagai Bloody Mary. Ia membuat aturan-aturan yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh rakyat-rakyatnya. Jika membangkang, ia tidak segan untuk menghukum rakyatnya. Jika membangkang, ia tidak segan menghukum rakyatnya dengan cara yang sangat kejam. Cara yang sangat kejam untuk menghukum rakyatnya yaitu dengan membakar rakyatnya secara hidup-hidup. Itu kekejaman yang dilakukan oleh Mary Tudor lor. Namun ternyata Mary Tudor ini memiliki kisah kecil yang menyedihkan. Jadi Mary Tudor ini kelahirannya tidak diharapkan oleh orang tuanya, terutama oleh bapaknya. Dikarenakan bapak dari Mary ini atau ayah dari Mary ini mengharapkan anak laki-laki sehingga dapat menjadi penerus kerajaan lor. Lalu kemudian ayah dan ibu Mary ini berpisah. Nah, sang ayah akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita dan memiliki anak laki-laki. Mulai dari situlah Mary ini tidak dianggap anak oleh ayahnya dan dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah dari ayahnya sendiri. Ia tidak mendapatkan kasih sayang dikarenakan sang ayah dengan istri barunya tersebut sudah mendapatkan anak laki-laki. Mungkin dengan kejadian masa kecilnya yang kelam membuat Mary ini menjadi pemimpin yang sangat kejam. Itu tadi beberapa versi tentang asal-usul Bloody Mary lor. Di sini saya akan memberitahu cara untuk memanggil Bloody Mary. Yang pertama, kalian siapkan kaca yang seukuran badan kalian dan sebuah lilin yang menyala. Yang kedua, bawa kaca dan lilin tersebut ke ruangan yang kosong. Ketiga, matikan semua penerangan yang ada di ruangan kosong tersebut. Keempat, berdirilah di depan kaca sambil membawa lilin yang menyala.
kelima, berputarlah sebanyak 3 kali di depan kaca tersebut. Yang keenam, tutup mata kalian dan sebutkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali. Yang terakhir, bukalah mata kalian, maka kalian akan melihat sesuatu di depan kaca kalian. Itu tadi cara untuk memanggil Bloody Mary. Ada juga beberapa cerita yang mengaku berhasil memanggil Bloody Mary, lor. Yang pertama, ada seseorang yang sangat penasaran dengan ritual pemanggilan Bloody Mary ini. Namun ia adalah orang yang sangat penakut. Akhirnya ia mengajak temannya untuk melakukan ritual ini. Akhirnya ia melakukan ritual tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Namun saat ia mematikan lilin yang ada di kaca tidak mati. Itu cerita yang pertama. Kita lanjut ke cerita yang terakhir atau cerita yang kedua. Cerita yang kedua, ada seorang pemuda dengan temannya melakukan ritual Bloody Mary ini di kamar mandi. Mereka berdua sudah melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary, namun tidak terjadi apa-apa. Akhirnya ia pun berpikir jika Bloody Mary ini hanyalah mitos belaka. Lalu ia menyudahi semua ritual tentang Bloody Mary ini dan menyalakan lampu-lampu yang ada di kamar mandi. Namun saat ia hendak keluar dari kamar mandi atau membuka pintu kamar mandi tersebut tidak bisa dibuka. Dan ia baru menyadari bahwa temannya menghilang. Ia melihat ada sosok hitam di balik tirai yang menutupi bathtub. Ia memberanikan diri untuk membuka tirai tersebut. Saat ia membuka tirai untuk memeriksa, ia menemukan temannya berlumuran darah dengan bekas cakaran di wajahnya. Ada yang mau coba? Itu tadi cerita tentang Bloody Mary, lor. Namun dari cerita-cerita tersebut masih dipertanyakan tentang kebenarannya, lor. Salah satu cara untuk membuktikan kebenarannya yaitu dengan cara mencoba. Oke, itu tadi cerita tentang Bloody Mary. Semoga cerita ini dapat menghibur dan memberikan informasi untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam slurku.